Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Iya. Begini Pak, ya, nanti 12 menit sampai 15 menit ke depan kita akan berbincang-bincang Pak. Iya. Okay. Sekalian juga saya akan belajar tentang kepemimpinan dari Bapak. Terus bagaimana Bapak menyelesaikan mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dalam kasus dilema etika. Sudah siap Pak untuk saya wawancarai? Iya, boleh. Langsung saja Pak ya. Iya. Sebagai seorang pemimpin ya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh itu ya, maksud. Kalau kita hendak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika itu, yang pertama sekali kita harus melihat dulu tujuan yang kita maksud di sini adalah tujuan dari orang-orang yang tujuan dari orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin dimasukkan seolah-olah itu adalah tujuan bersama. Nah, untuk kita mampu mengidentifikasi tujuan itu apakah tujuan kelompok atau perorangan, maka kita yang terutama sekali kita harus melihat tujuan dari lembaga kita itu sendiri. Nah, jadi setelah kita memahami tujuan dari lembaga kita itu sendiri, barulah kita bisa mengidentifikasi dilema kasus tersebut. Saya pikir seperti itu. Melihat ini antara lain ya saya katakan di antaranya, dan masih banyak lagi yang harus kita lihat, seperti adanya loyalitas ganda, penyembunyian kepentingan. Jadi yang dia lihat itu adalah kepentingan apa yang dia bicarakan seolah adalah kepentingan lembaga, tapi ternyata di sebaliknya itu ada kepentingan pribadinya dan lain sebagainya. Itu banyak sekali itu. Nah, saya pikir seperti itu ya, kita harus mampu mengidentifikasi. Ya. Oke Pak, berarti Bapak bisa tujuannya ya? Ya, dari tujuannya itu salah satu. Terus pertanyaan selanjutnya Pak ya? Iya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini kita melihat kalau memang dua-duanya benar, dua-duanya mengandung nilai kebajikan, kita juga harus mampu melihat apakah ini kembali lagi kepada yang pertama tadi kita bicarakan, apakah yang mengandung kebajikan itu benar-benar kebajikan untuk lembaga atau kebajikan yang seolah-olah tampaknya sebuah kebajikan tapi ternyata itu adalah kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Nah, jadi di sini kita perlu seperti yang kita katakan tadi, menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin kita capai. Nah, dalam hal ini tujuan yang akan kita capai nanti tentunya tujuan yang atas dasar mengutamakan kepentingan lembaga. Nah, saya pikir seperti itu. Berarti Bapak mementingkan kepentingan lembaga. Kepentingan lembaga yang harus kita utamakan. Ya? Sekolah kita, lembaga sekolah kita. Ya. Jadi untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama kita mengumpulkan informasi dari berbagai pihak tentang sesuatu yang akan kita putuskan. Jadi dari sini kita akan bisa mendeteksi apakah itu
kepentingan satu pihak pribadi itu, atau kepentingan golongan, atau ini merupakan memang yang dia sampaikan atau yang ingin dia lakukan oleh orang-orang tertentu itu tujuannya baik, memang betul-betul untuk memperjuangkan kepentingan masa depan lembaga kita. Jadi kita ini harus kita deteksi dulu, kita pantau dengan apa istilahnya ini, intelijensi. Artinya kita mengembangkan mencari tahu dari berbagai sumber. Nah, itu ya, mengembangkan berbagai sumber. Kemudian ada lagi, setelah kita ada informasinya, kemudian kita merancang solusi alternatif yang akan kita terapkan. Itu harus kita rancang, karena solusi alternatifnya itu ada berbagai macam. Nah, berbagai macam solusi, ada plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Jadi kalau plan A yang kita lakukan, apa dampak terhadap lembaga? Plan B juga seperti itu, apa dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi semua itu harus kita pertimbangkan. Nah, kemudian setelah kita itu, baru kita memilih solusi alternatif di antara banyak plan-plannya itu. Ya, planning yang sudah kita siapkan, barulah kita memilih plan mana yang paling menguntungkan untuk kita terapkan, yang paling menguntungkan bagi lembaga. Saya pikir seperti itu. Ya, tentunya kita tidak lupa mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku. Ada aturannya, Pak. Iya, ada aturannya. Kita mengacu kepada aturannya. Tapi plan ini merupakan kebijakan strategis yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan dengan tidak mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan, telah berlaku. Begitu, maksudnya. Berarti Bapak pertama mengumpulkan informasi dulu, terus melakukan dengan plan-plan yang tadi Bapak sebutkan, terus kita memilih plan yang mana yang paling tepat, yang paling menguntungkan. Ini pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, kita harus melihat tantangan individu yang akan muncul, ya. Kemudian keadilan itu keadilan melawan rasa kasihan kita. Kita ada kadang-kadang rasa kasihan lah kalau kita memutuskan sesuatu, sayanglah sama dia, dia ini seperti ini. Ini rasa keadilan melawan rasa kasihan itu harus mampu kita pilah-pilah itu. Jadi kita memutuskan dengan setiap dalam pengambilan keputusan itu, yang seharusnya rasa kasihan itu harus diabaikan dulu. Kita nggak jangan keadilan dulu, Pak. Kita harus melihat keadilannya dulu. Rasa kasihannya itu dinomor duakan dulu, karena ini kita menyangkut dengan masalah mengambil keputusan untuk semua orang, bukan untuk orang-orang tertentu, kan seperti itu. Kemudian ada juga dilemanya itu kebenaran melawan kesetiaan. Kebenaran melawan kesetiaan. Orang ini sebenarnya dia telah melakukan kesalahan misalnya, tapi dia menyampaikan sesuatu itu seolah-olah memang untuk kepentingan kita, tapi ternyata ini adalah kepentingan pribadinya. Ternyata ini adalah kepentingan pribadinya, misalnya setelah kita deteksi.
Tapi karena dia memang terlalu setia sama kita, sehingga kepentingan pribadinya itulah kita tidak mendeteksi atau mempermasalahkan. Ini keliru dalam sebuah pengambilan keputusan. Jadi kesetiaan, kebenaran melawan kesetiaan. Jadi kesetiaan yang selama ini telah dia lakukan terhadap kita, terhadap lembaga segala macam, sehingga kita lupa mempertimbangkan kebenaran. Nah, ini merupakan dilema juga yang harus kita selesaikan. Kemudian ada program-program jangka pendek. Nah, ini yang sebenarnya program jangka panjangnya itu program-program jangka pendek yang ingin kita ambil keputusan yang ingin kita apakan itu kita terapkan segala macam, itu bisa membiarkan mengabaikan program jangka panjang. Ini kadang-kadang hal yang seperti itu harus kita pertimbangkan juga. Harus semua itu banyak hal, sebenarnya banyak lini yang harus kita perhatikan. Begitu Bu Sur. Ini Pak, berarti Bapak dalam untuk lebih efektif tadi melihat jangka panjang tersebut, terus ada kesetiaan, dan Bapak lebih mengutamakan keadilan. Lebih mengutamakan keadilan atau kebenaran dan kepentingan lembaga. Intinya itulah kepentingan lembaga yang harus kita utamakan, tentunya yang sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oke Pak. Ya. Selanjutnya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Ini tantangan Pak ya. Yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, ini apa ya? Sama inilah yang seperti yang saya katakan tadi ini. Ya seperti yang saya katakan tadi, tantangannya ada tantangan keadilan melawan rasa kasihan, ya kan? Itu tantangan sebenarnya. Ada kebenaran melawan kesetiaan, ada jangka panjang yang mengabaikan program jangka pendek yang mengabaikan program jangka panjang dan sebagainya. Ini merupakan persoalan-persoalan. Kemudian ada kepentingan pribadi atau golongan. Ini merupakan tantangan semuanya. Jadi kita disinilah kita harus arif dan bijaksana, cerdik dan cerdas dalam melihat situasi dan kondisi, serta tepat dalam mengambil suatu keputusan dan kebijakan. Saya pikir seperti itu. Ya. Selanjutnya Pak ya. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal Pak, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan suatu masalah itu di tempatnya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk dan prosedur apa yang Bapak jalankan? Iya, saya paham. Ini kalau ditanya berkaitan dengan apakah ada yang bisa diselesaikan langsung atau harus dijadwalkan, yang namanya juga persoalan itu kan beraneka ragam. Ada persoalan-persoalan yang bisa langsung kita selesaikan, tapi kalau persoalan-persoalan tertentu atau dilema-dilema tertentu itu yang agak sulit, itu butuh pertimbangan dan lain sebagainya, mungkin ini harus kita jadwalkan dan kita rapatkan. Nah, jadi ini kedua-duanya termasuk, ya. Tapi kebanyakan yang yang kita lakukan setiap ada persoalan itu kita harus secara cepat untuk menyelesaikannya. Harus mampu kita selesaikan secara cepat. Kecuali persoalan itu sudah rumit atau butuh pertimbangan lain, tentu kita harus kita rapatkan dan kita diskusikan. Saya pikir seperti itu. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oh tentu. Alhamdulillah saya melihat apalagi ini kita di Nisam Antara ya, SMA Negeri 1 Nisam Antara ini, saya lihat kita semua ini kelihatannya memang kompak ya, alhamdulillah kompak. Jadi ketika ada masalah-masalah tertentu yang harus segera kita selesaikan, itu saya melihat usul-usul dalam teknik penyelesaian masalah yang disampaikan oleh teman-teman guru kita itu banyak yang sangat membantu, sehingga tepat apa yang kita putuskan itu tepat. Nah, dan alhamdulillah belum ada yang keliru yang bisa menimbulkan persoalan-persoalan selanjutnya. Alhamdulillah. Ya. Bapak, ini adalah pertanyaan terakhir Pak ya, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema etika? Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, yang dapat saya simpulkan, bahwa dalam kehidupan ini kita memang selalu ada saja persoalan-persoalan dalam mengambil keputusan itu yang menjadi suatu dilema bagi kita. Namun disinilah kita dituntut untuk menjadi lebih jeli, ya, dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ya, banyak godaan yang mempengaruhi setiap keputusan yang kita ambil. Kadangkala orang-orang yang mempengaruhi kita itu bisa bersifat seperti bunglon. Di mana dia berada, warnanya seperti itu. Padahal warna sesungguhnya dia tidak seperti itu. Nah, ini kita tidak boleh terjebak dengan hal-hal yang semacam itu. Dia menyampaikan begini, seolah-olah itu semua untuk kepentingan lembaga, seolah-olah itu adalah membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Namun, yang sesungguhnya yang dia sampaikan itu adalah kepentingan pribadinya, kepentingan pribadi atau kelompoknya, ya kan? Inilah yang membuat kita sekali lagi harus lebih berhati-hati. Dan yang terpenting, kita ini setiap keputusan yang kita ambil itu merujuk kepada kepentingan lembaga sesuai dengan undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku. Intinya seperti itu. Jadi tidak boleh lari dari situ. Jadi kalau kata orang, apapun makanannya, minumannya tetap teh sosro ya, teh botol. Iklan teh juga. Ya, itu Bu Zul kesimpulannya. Ya, sederhana kan? Nggak ada masalah sebenarnya. Berarti Bapak selalu mementingkan kepentingan lembaga. Tidak boleh kita mengutamakan kepentingan pribadi di sini ya. Oke Pak, luar biasa ini perbincangan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sangat bermanfaat bagi saya Pak, bisa jadi pelajaran untuk saya juga. Terima kasih Pak atas kesempatannya, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sul. Selamat siang Ibu Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Ya Ibu, saya dari CGP Angkatan 7 ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dalam dilema etika.
Oke Bu, langsung saja Ibu ya saya tanya. Saya bincang-bincang kita Bu ya. Iya. Ini sekalian saya belajar Ibu. Belajar yang siapa tahu nanti saya jadi kepala sekolah juga Ibu. Baik sekali, mudah-mudahan. Oke Bu. Amin ya. Iya. Langsung saja Ibu ya. Nah, selama ini selama jadi kepala sekolah dari pemimpin Ibu kan, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, jadi selama saya menjadi kepala sekolah, tentu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, baik permasalahan administrasi atau masalah bisa juga etika atau permasalahan yang lainnya. Jadi biasanya kita lihat bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah-masalah ini, apakah dia masalah etika ataukah masalah rujukan moral. Biasanya kita lihat dulu dari latar belakangnya. Jadi latar belakang dari kejadian ini, dari masalah ini apa sebenarnya. Jadi nanti baru kita akan putuskan apakah masalah ini nanti berhubungan dengan etika kita atau sikap kita, atau nanti berhubungan dengan moral yang boleh kita lakukan atau tidak kita lakukan. Jadi berdasarkan latar belakangnya. Nanti Ibu lihat dulu latar belakangnya dulu ya, baru Ibu mengidentifikasinya. Iya. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya ya Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi biasanya untuk pengambilan keputusan untuk kasus yang sama-sama benar yang harus kita putuskan, mana yang terbaik ya. Pertama kita lihat dulu dari kebijakan sekolah misalnya terhadap suatu kasus, misalnya kasus apa yang misalnya ada seorang anak yang ketahuannya misalnya merokok ya. Terus kalau misalnya aturan sekolah atau kesepakatan yang sudah kita buat bersama di sekolah, itu kan siswa dilarang merokok. Nah, karena dia sudah ketahuan merokok, maka kan nanti sesuai kesepakatan bersama, nanti dia harus menghadapi suatu tindakan ya, baik dari sekolahnya, kemudian yang harus diberitahukan kepada orang tua. Nah, misalnya di sini kita mau mengambil keputusan atau kebijakan bahwa anak yang merokok ini satu kali mungkin dinasihati, kemudian yang kedua kali mungkin kita beri sanksi, yang ketiga kali mungkin akan kita keluarkan. Nah, misalnya sudah 3 kali kita akan mengeluarkan, misalnya itu sesuai dengan kebijakan sekolah atau kesepakatan yang sudah kita sama-sama. Tapi kita lihat dulu misalnya anak ini, siswa ini kita keluarkan. Kita juga berpikir apakah nanti kalau kita keluarkan, apakah dia nanti akan sekolah di sekolah yang lain, akan diterima di sekolah yang lain, sedangkan misalnya kondisi orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan di sekolah yang baru, atau misalnya lokasi sekolah yang baru berjauhan, sedangkan dia nggak punya transportasi. Jadi itu sama-sama keputusan yang sulit. Jadi secara kesepakatan anak siswa ini harus kita keluarkan karena misalnya sudah 3 kali dia melakukan melanggar etika di sekolah. Tapi saat kita mau mengambil keputusan, kita dihadapkan pada keputusan yang sulit. Maka nanti mungkin kita akan musyawarah dulu dengan guru, dengan warga sekolah, dengan komite, dengan orang tuanya juga, supaya nanti keputusannya itu benar
kita mengalah, memberi dia kesempatan lagi, mungkin nanti akan ada perubahan. Jadi seperti itu. Jadi biasanya kita akan duduk bersama dulu antara guru dan wali siswa atau yang berkepentingan lainnya untuk memutuskan supaya keputusannya benar-benar membawa kebaikan bagi semua pihak. Ya Ibu, berarti Ibu mau musyawarah dulu dengan guru-gurunya, dengan walinya juga. Oke Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi misalnya kalau pada masalah-masalah yang berhubungan dengan etika ini, biasanya kita menggali dulu permasalahannya bagaimana. Kita minta dulu keterangan, misalnya masalahnya dari siswa, kita minta keterangan dulu dari yang bersangkutan, kemudian dari wali kelasnya, kemudian nanti baru kita buka forum, kemudian kita musyawarahkan apa tindakan yang terbaik berdasarkan forum nanti. Kemudian kita akan memanggil orang tua dan siswa itu sendiri untuk memberitahukan apa yang sudah menjadi kesepakatan dari forum. Baru nanti kita akan memberi keputusan yang tepat. Nanti kita musyawarah dulu biar tidak merugikan kan? Iya, karena kalau bermasalah dengan etika ini kadang-kadang kita harus tegas, tetapi kadang-kadang juga kita harus memperhatikan kelangsungan dari pendidikan siswa itu sendiri. Ya Ibu. Oke Ibu, untuk selanjutnya Ibu ya, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif ya, yang anggap lebih efektif Ibu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi selama ini memang keputusan-keputusan terhadap masalah etika ini itu memang sangat efektif. Saya lihat kalau kita melakukan dengan misalnya masalah siswa ini ya, pernah ini ada kasus di sekolah saya. Jadi ada konflik dua siswa perempuan sampai mengancam akan membuli salah satu siswa. Kemudian kami mendengar dari teman-temannya. Jadi ternyata lebih efektif kalau kita melakukan pemanggilan satu persatu siswanya, kita gali apa yang menjadi permasalahannya. Tidak sama-sama Ibu, berarti tidak sama-sama, jadi satu-satu kita dengar dulu masing-masingnya, kemudian kita gali apa yang menjadi kendalanya, masalahnya, kemudian kita coba memberi solusi kepada dia, kita suruh dia berpikir, kemudian kita panggil satu siswa lagi, seperti itu juga kita lakukan. Terus kalau mereka sudah sepakat, baru kita panggil berdua, dan cara ini ternyata lebih efektif daripada kita memberikan sanksi. Jadi kalau kita berikan sanksi, kamu diskor seminggu nggak sekolah gara-gara masalah ini, atau kamu nanti harus mengganti yang kamu rusakkan ini, atau kamu nanti dipanggil orang tua karena melakukan ini, ternyata tidak efektif. Ternyata lebih efektif dengan komunikasi seperti itu, dan kita memberi gambaran-gambaran apa yang terbaik bagi dia, kemudian kita beri waktu untuk dia berpikir, baru nanti kita duduk bersama. Jadi seperti itu. Oke Ibu, selanjutnya Ibu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Ini tantangan Ibu, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi tantangannya memang sama. Jadi sekolah punya kebijakan seperti ini. Kadang-kadang kebijakan itu harus kita tegaskan supaya disiplin di sekolah.
Tapi pada kenyataannya kalau misalnya kita mengambil sikap tegas, misalnya gini, ada siswa yang 75% tidak hadir ke sekolah, tidak boleh ikut ujian sekolah. Kita tegaskan seperti itu, maka kalau misalnya di sekolah saya akan lebih banyak yang akan tinggal kelas. Karena kalau tidak dia ikut ujian sekolah, ujian akhir semester, otomatis kan dia akan tinggal kelas. Mungkin separuh kelas akan tinggal kelas karena kondisi sekolah saya yang memang di pedalaman. Tapi dengan kita memberi kesempatan bagi siswa-siswa yang tidak hadir sampai mencapai 75%, kita berikan waktu lagi tambahan untuk dia mengerjakan tugas-tugas yang belum dia selesaikan, kemudian dia mengikuti ujian akhir semester, seluruhnya hadir, kemudian kalau misalnya ada nilai yang belum tuntas dia perbaiki, alhamdulillah tingkat kenaikan kelasnya bisa kita rendah, kita minimalkan seperti itu. Oke, Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau misalnya kasusnya yang terjadi sehari-hari, misalnya kasus bully atau berantem atau misalnya merokok atau misalnya ketidakhadiran di sekolah, itu biasanya setelah kita amati kasus ini langsung kita melakukan pengambilan penyelesaian. Jadi langsung saja kita menyelesaikannya. Tapi kalau misalnya masalah-masalah tentang kenaikan kelas, kelulusan, itu biasanya akan kita bicarakan saat jadwal ujian sidang kenaikan kelas atau sidang kelulusan. Jadi tergantung kepada kasusnya. Bu, tergantung kasusnya bagaimana? Iya. Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi biasanya saya sebagai kepala sekolah tidak juga mengambil keputusan sendiri, walaupun misalnya itu sudah menjadi sebuah peraturan sekolah, tapi kita juga masih mempertimbangkan masukan-masukan dari kesiswaan, kemudian guru BP-nya atau wali kelasnya, atau pertimbangan dari orang tuanya atau dari siswa itu sendiri. Jadi kita masih melihat, masih mempertimbangkan ya. Jadi biasanya juga kadang-kadang ada siswa yang ini harus kita luluskan atau tidak, kalau melihat kehadirannya secara aturan sekolah yang tidak lulus, tapi dengan mempertimbangkan kondisi orang tuanya, masa depan siswa itu sendiri, kadang-kadang saya juga meminta pendapat dari pengawas yang lain. Iya, Bu. Berarti Ibu tidak menyelesaikannya sendiri ya? Oke, Ibu. Ini pertanyaan terakhir, Ibu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan di pembelajaran, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya. Jadi kalau terhadap masalah dilema etika ini, kadang-kadang kalau kita menegakkan aturan sekolah, maka akan banyak terjadi masalah-masalah ya yang berhubungan dengan masalah etika. Maka akan banyaklah siswa-siswa yang akan kita lakukan tindakan ya, atau guru juga misalnya yang akan kena dari tindakan tegas kita. Tapi kalau kita mempertimbangkan hati nurani kita, mungkin terhadap masalah-masalah dilema etika ini
juga guru-guru atau staf yang kejadian yang sudah lama sakit, tidak bisa bekerja dengan maksimal. Kalau secara aturan kita kan harus melapor ke dinas supaya diambil tindakan. Tapi itu dengan mempertimbangkan hati nurani kita, kasihan gitu ya Bu. maksudnya mungkin masa pensiunnya masih lama, siapa tahu nanti guru ini dengan berobat bisa sembuh, maka kita pihak sekolah memberi kesempatan guru-guru ini untuk berobat, kita kasih waktu untuk berobat, dan tugasnya nanti mungkin dia bisa minta temannya untuk mewakili, mana tahu nanti dia sembuh bisa bekerja dengan seperti semula, jadi seperti itu. Iya. Oke, luar biasa Ibu bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Ibu ya, ini jadi pengalaman juga untuk saya, pembelajaran juga untuk saya. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk siang-siang begini Ibu. Iya, saya juga minta maaf, mungkin pengalaman saya juga di sekolah masih belum seberapa, karena sekolah saya juga masih kecil ya. Paling ya berhubungan dengan kehadiran, kelulusan, kenaikan kelas, mungkin hanya itu aja permasalahan di sekolah. Ya, Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Saya akhiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah orang juga sehat-sehat kan, maklum selama bulan Ramadan kan kita menjalankan ibadah puasa di keadaan agak ya. Oke Pak, saya Pak akan dari Pendidikan Guru Penggerak ingin mewawancarai Bapak tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dalam dilema etika Pak. Untuk keputusan terhadap dilema pendidikan ini, sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan itu sangat berperan aktif dalam keadaan negara kita ini, terutama terhadap peserta didik. Jadi di mana dalam kehidupan sehari-hari tentu keadaan peserta didik pun yang banyak dengan berbagai macam keadaan baik sosial, ekonomi maupun lain sebagainya, tentu berpengaruh terhadap pendidikan mereka. Dalam hal ini ada mungkin kasus-kasus yang terjadi baik di lingkungan sekolah, terutama di rumah, mungkin keadaan kepedulian orang tua yang agak kurang dan lain sebagainya. Tentu hal ini harus kita sikapi dengan bijaksana. Ya. Untuk kita identifikasi ini kan selaku kepala sekolah, kita akan bekerja dalam tim. Di sini kita ada guru yang membantu kita, baik itu melalui wakil kepala sekolah, guru maupun BP yang pada khususnya, karena BP sangat berperan aktif di lapangan. BP mungkin di sini dapat mempelajari atau mengidentifikasi terhadap satu-satu kasus, berhubung juga mereka ilmu pengetahuan yang mereka miliki, terutama berhubungan dengan siswa. Berarti Bapak banyak melibatkan BP di dalam mengungkapkan kasus tersebut. Iya, karena BP kan yang memang selalu berada atau dekat dengan peserta didik, ya. Sehingga dalam hal ini BP bekerja dengan secara maksimal, dibantu oleh wali kelas juga. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk penyelesaian terhadap kasus seperti yang disebutkan tadi, di sini sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa dalam tim maka secara otomatis kita memanggil atau melibatkan semua unsur, baik di sini unsur wakil, unsur pengawas pembina, dan juga unsur komite sekolah, sehingga masyarakat lebih puas terhadap satu-satu kasus yang menimpa atau yang melibatkan anak atau peserta didik kita, karena peserta didik di sini kan
yang sangat utama berperan itu selain kita di sekolah yang hanya antara 4 sampai 5 jam atau 6 jam berada di sekolah, yang lebih lama mereka berada di masyarakat khususnya terkait dengan orang tua, sehingga orang tua di sini juga sangat berperan aktif untuk menyelesaikan dilema-dilema tersebut. Jadi Bapak selalu mengusul libatkan. Iya. Ada masuk orang tua, Iya. masuk komite juga, guru-gurunya tersebut kan. Oke, nah soal pertanyaan selanjutnya Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya Pak ini ya. Prosedur yang kita jalankan sesuai dengan bukan tupoksi tapi sesuai dengan alur atau yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana dalam hal ini terhadap satu-satu kasus itu ada yang memang jalurnya melalui langsung dengan guru atau peserta didik terlibat langsung, atau guru yang mencari peserta didik, dan juga ada yang memang dilema yang terjadi ini harus kita selesaikan dengan melibatkan komite atau stakeholder lainnya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang sangat efektif itu kita melakukan pendekatan-pendekatan khususnya terhadap siswa atau peserta didik yang bermasalah, dengan cara menggali informasi apa yang menyebabkan peserta didik berlaku seperti ini. Misalnya ada mungkin peserta didik itu keadaan dengan orang tua atau keadaan di rumah yang memang belum tidak maksimal dalam penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran. Misal ada mungkin peserta didik yang orang tuanya di bawah kategori mampu atau memang sangat-sangat kurang dalam hal baik ekonomi maupun lain sebagainya, sehingga peserta didik ini perlu masukan dari kita selaku guru agar terjadi perbaikan ke depannya, sehingga siswa dapat lebih efektif, lebih aktif, dan lebih bermoral atau beretika. Ya, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Ini tantangan Pak ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan yang terjadi mungkin di antara kita yang memang tidak sama semua dalam hal pemikiran, terjadi pro dan kontra baik di lingkungan sekolah sendiri maupun di masyarakat. Mungkin kadang orang tua daripada peserta didik yang menghadapi dilema ini tidak yakin anaknya itu bermasalah, karena mengapa kenyataan yang disampaikan orang tua atau masyarakat yang bahwa peserta didik yang kita berikan arahan ini atau terhadap dilema yang ada pada mereka biasanya di rumah atau di masyarakat itu baik, tapi kenyataan yang terjadi mungkin namanya juga siswa yang memang sedang mencari jati diri, tentu menampakkan yang baik-baik, sementara di luar daripada kendali orang tua atau masyarakat dia mungkin mencari perhatian lebih dari kawan-kawannya atau dari guru. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk penyelesaian kasus dilema ini kita harus melihat secara arif apakah kasus atau dilema ini sangat mendesak atau memang kasus atau dilema ini hanya masalah-masalah kecil. Seandainya masalah ini sangat mendesak, misalnya terjadi kejadian di luar daripada kendali kita, anak-anak itu sambil bercanda tahu-tahu lebih sudah mencapai klimaks yang tinggi sampai dengan ada yang mungkin mengeluarkan darah tanpa disengaja.
Maka kasus seperti ini harus kita selesaikan tanpa terjadwal, tapi secara langsung dengan cara melibatkan orang tua atau komite, membuat surat melalui BP, memanggil orang tua dan kita selesaikan. Dan peserta didik ini terlebih dahulu kita bawa ke pos pelayanan kesehatan. Ya. Nah, sementara untuk kasus-kasus ringan ini diselesaikan secara terjadwal oleh BP perpanjangan daripada pihak sekolah. Berarti Bapak lihat dulu masalahnya bagaimana, Ya. kasusnya bagaimana. Kalau harus cepat, berarti segera kita Ya. selesaikan. Ya. Pak, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Nah, untuk yang membantu saya selaku pimpinan sementara di sekolah, arti pimpinan sementara di sini berarti diberikan amanah dalam jangka waktu tertentu, mungkin pada suatu saat nanti akan terjadi pergeseran. Nah, tapi kepercayaan yang diberikan harus kita manfaatkan atau kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Maka dalam hal ini saya memanggil atau berkompromi dengan semua guru atau wali kelas dan wakil kepala sekolah serta BP, sehingga dalam hal penyelesaian dilema ini dapat terselesaikan secara bijaksana. Jadi semua Ibu Ya, Bapak. ya termasuk dengan komite dan masyarakat atau orang tua kepada siswa peserta didik. Nah, selanjutnya Pak, ini adalah pertanyaan terakhir Pak ya, terakhir nih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema ini Kak? Dalam hal ini pembelajaran yang saya petik atau yang saya khususnya untuk saya dulu, bahwa dalam hal menjalankan kegiatan pembelajaran di sekolah itu kita harus benar-benar berlaku secara bijaksana tanpa ada pengecualian, karena sesuai dengan tata tertib atau aturan yang telah ditetapkan, khususnya peraturan-peraturan yang ada di sekolah, apakah itu terhadap peserta didik maupun lingkungan sekitar. Maka dalam hal ini kebijaksanaan yang kita ambil itu harus benar-benar berpihak kepada semua, baik itu untuk guru, untuk kita sendiri maupun untuk peserta didik serta masyarakat sekitar. Tidak ada yang ini Pak, yang misalnya yang bercerita, ada yang berarti harus bijaksana. Harus Pak. bijaksana, tidak boleh satu pihak Tidak ada yang- senang, satu pihak sedih. Itu tidak boleh, karena dalam hal pendidikan ini semua kita adalah wajib menuntut ilmu. Oke Pak, luar biasa sekali bincang-bincang kita hari ini Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya Pak ya. Sekalian ini saya belajar Pak, belajar tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Pak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.